Halo Besti, Cuan Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung ya. Beruntung ya teman-teman. Kali ini Cak Nawi akan membahas tentang sayangi dirimu, maka ayangmu akan jauh lebih menyayangi dirimu loh. Ini namanya kontradiktif ya teman-teman, atau paradok. Sesuatu yang berlawanan akan mendekat ya, jadi seperti bayang-bayang ya. Jadi teman-teman, terkadang ini ya, ini soal cinta teman-teman ya, memang soal cinta ini ya ada kaitannya semua dengan keberuntungan teman-teman. Kalau bayangan kita itu kita tangkap ya, kita nggak akan pernah dapat. Tapi kalau kita ini kan sebenarnya sudah nempel ya, antara kita yang asli dengan bayangan ini kan sudah nempel. Kita nggak akan pernah bisa nangkep bayangan itu. Maka ya kita aja yang kita perbaiki diri kita. Kalau kita mau pengen bayangan yang lebih besar ya kita harus makan yang banyak kan gitu ya, supaya badan kita besar, kemudian menghasilkan bayangan yang lebih besar. Atau kita mengubah jarak, sudut pandang dan macam-macam supaya membuat bayangan itu menjadi besar, atau kita bisa lebih mendekatkan kepada cahaya. Nah, ini analogi yang tepat sekali teman-teman. Cahaya itu gelombang, cahaya itu kebaikan ya. Apapun itu dikaitkan dengan cahaya ya, kebaikan. Kalau di Al-Qur'an, nurun ala nur itu kan, cahaya di atas cahaya gitu. Kemudian apalagi kita ini adalah makhluk cahaya ya, kita ini makhluk cahaya teman-teman ya, ini kan bercahaya ya teman-teman, glowing ya teman-teman ya, muka banyak minyaknya ini ya, glowing. Nah jadi kalau kita mau menciptakan bayangan yang besar, kita mau menciptakan bayangan yang bagus, atau bayangan itu kan proyeksi ya teman-teman, proyeksi dari apa yang kita bentuk dengan olah permainan cahaya tadi. Kita mendekat dengan cahaya, maka bayangan semakin panjang, makin besar. Kita menjauh ya bayangannya semakin kecil. Seperti itu aja. Jadi kita sendiri yang melatih diri kita. Soal menyayangi ya, kita sayangi diri kita. Kita hargai diri kita. Teman-teman, curhat ya teman-teman, tapi enggak curhat itu nanti akan mengeluarkan gelombang negatif kalau curhatannya bagus. Tapi ini cerita. Jadi kayak saya ini minderan teman-teman. Saya itu minder, malu ya, minder, malu, isinan gitu kan. Terus nggak bisa ngomong di depan umum, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Waktu itu nggak bisa, sekarang saya ubah, saya harus bisa ngomong ya, saya harus bisa ngomong, saya harus melatih. Terus kalau ngomong belepotan ya, macam-macam, terus nggak bisa bergaul sama orang banyak, itu susah sekali saya teman-teman. Maka dari sini berarti saya merasa ada yang kurang dalam diri saya, sehingga saya ini minderan ya. Beda sama orang pede ya. Orang pede itu enak gitu ya, mau ngobrol, karena dia merasa dirinya misalkan ganteng gitu ya, dia merasa cantik, dia tuh pede ngobrol, enak sekali. Saya tidak begitu ya, karena saya merasa itu. Nah, merasa ini payah sekali ya, bertahun-tahun, dari kecil bertahun-tahun. Nah, ini harus saya rubah, karena merasa minder itu ya kurang bagus teman-teman ya. Levelnya kalau kita ngomong vibrasi frekuensi ya turun ya, turun sekali ya, di bawah 100 loh teman-teman, di bawah 100 Hz ya. Yang terjadi ya paling tidak itu ya semi apes itu ya datang teman-teman, namanya juga minderan, malu gitu ya. Rasa kurang percaya diri itu kurang bagus. Nah, kan saya sekarang tak paksain sudah ngobrol di
di channel ini. Bahkan apa adanya, saya nggak mencoba untuk mengini ya, untuk tak ganteng-gantengin misalkan gitu ya. Bangun tidur ya bangun tidur ngomong gitu aja. Wes di hutan kayak gini kumus-kumus misalkan ya ngomong gitu aja. Di alam terbuka. Sejauh mana ya, sejauh mana saya itu minder terhadap diri saya. Sejauh mana misalkan. Terus apa yang terjadi, saya sebenarnya meriset ya, meriset diri saya sendiri gitu. Apa responnya ya pada orang-orang, apa penilaian orang-orang audiens terhadap bentuk ini seperti ini ya. Tapi sekarang saya melupakan itu semua. Saya lupakan semua. Dah, nggak perlu. Apapun bentuk saya, mau bangun tidur, ya mau kumus-kumus kayak gini, saya nggak peduli sudah. Ya sudah, saya harus meningkatkan rasa confident dalam hati saya. Ya. Ternyata saya banyak menilai teman-teman, bukan menilai, mengamati. Cantiknya, gantengnya orang itu ternyata ya terpancar dari hati dan pikiran teman-teman. Saya amati, ada anak ganteng ya, hatinya keras ya, terus kemudian pikirannya nyon sewu ya, mohon maaf, pikirannya kurang dan sebagainya ya, kok merasa tiba-tiba ya berubah gitu ya. Tiba-tiba aura kegantengannya itu berubah gitu. Terus dengan yang menurut saya kurang ganteng atau kurang cantik, kalau dia hatinya mulai hatinya itu peka, hatinya baik, yang saya nilai, dia itu ya berubah menjadi sosok yang ya dari segi energi itu energi positif teman-teman. Nah, dari situlah saya, oh ternyata ini perangkat kita yang hebat ini ya. Kalau kita ngomong HP itu bukan tampilan fisiknya, tapi RAM-nya dan ROM-nya itu kan, sama IC-nya berapa okta-core ya. Ya itu kan yang dicari. Nah, berapa giga anunya, kapasitasnya, itu yang dicari, bukan bentuk, mau kotak, mau lonjong, mau bulat dan sebagainya, mau merek apapun ya. Merek apapun kalau isinya itu kapasitasnya nggak support dengan apa yang kita butuhkan ya, buat apa kan gitu, kan casing doang jadinya kan. Nah itulah teman-teman, makanya Cak Nawi ingin membahas bahwasanya hati dan pikiran tuh luar biasa teman-teman ya. Kita harus pintar-pintar mengolah jiwa kita ya, pintar-pintar mengolah jiwa, hati dan pikiran. Kita bisa memprogramming diri kita harus bisa mengeset kita selalu berada di fase feeling good ya. Kita harus selalu feeling good, merasa bagus, merasa nyaman, merasa bahagia, segar ya. Bisa sendenan sama pohon loh. Belum, nggak banyak loh orang ya bisa sendenan bersandar ke pohon terus bisa merasa bahagia, itu nggak banyak orang loh teman-teman. Nah kalau orang itu feelingnya bagus teman-teman, bisa bersandar di bawah pohon yang besar gitu, merasa bahagia ya, nggak tahu kenapa ya. Itu makanya kita harus mendominasi yang saya jelaskan kemarin itu. Hormon melatonin, serotonin itu harus kita dominasi teman-teman, supaya kita itu apapun tuh menikmati hidup gitu loh teman-teman. Nomor satu itu menikmati hidup ya. Kalian kan sekarang ada di sekarang ini, di saat ini kalian tuh menikmati hidup ya, bukan sekarang, bukan besok ya. Nikmati sekarang ya, being present ya, nikmati apapun, nafasmu ya, menonton channel ini dinikmati, melihat wajahnya Cak Nawi ya. Ya jadi menikmati itulah menjadikan fase gelombang vibrasi itu loh menaik teman-teman.
menikmati itu. Tapi menikmati di sekarang ya, di saat ini itu langsung menaik. Settingannya itu langsung, kalau sepuyer itu langsung buka, seret 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 seret, buka 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 buka. Kalau bahasanya di agama ya, membuka pintu rezeki gitu ya. Ya akhirnya rezeki itu datang teman-teman. Loh, kok bisa gitu, semudah itu, tidak membaca amalan apa-apa? Iya teman-teman, ya memang ya gitu alam semesta teman-teman, gak baca amalan apa-apa. Ya apalagi kalau dengan membaca ya, dengan amalan-amalan tertentu, dengan keyakinan tertentu, sugesti tertentu, ya lebih powerful ya teman-teman. Kalau amalan ya banyak, teman-teman bisa tahu sendiri ya. Oke, cukup sekian dari Cak Nawi. Semoga ini selalu bermanfaat buat teman-teman, tidak minderan, pede ya. Sama uang besar pun juga pede. Uang, sini kamu. Sini kamu. Kamu ini makhluknya Tuhan, kamu diperintahkan Tuhan untuk datang kepada saya. Gitu teman-teman, pede ya. Jadi terus uangnya jawab, emang kalau aku datang ke kamu, emang aku mau apain? Nah, itu pertanyaan yang harus kalian jawab di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.